Oke, yang bagian sini sudah kita amplas pakai grit 800. Akhirnya sudah cukup halus. Sudah kita keringkan pakai diangeti hot gun. Berarti siap untuk kita gas door tembak full panel yang butuh kita eksekusi tembak set. Oke. Tak ngopi sih ya. Oke, lanjut ya Besti. Yang di awal video tadi sekilas obrolan di akhir video yang sebelum ini. Perjuangan kita untuk menyelesaikan kendala berupa retak yang ada di pojokan bumper. Dan setelah badai berlalu, kita bisa lanjut untuk tembak cat. Yang kali ini kita tetap masih fokus di area yang ada epoksinya. Kenapa? Karena kebetulan cat putih yang kita pakai meskipun dia masuk kategori produk yang piu, ternyata masih lumayan kurang cepat daya tutupnya. Jadi kita butuh sampai 2 kali nembak fokus di area yang ada epoksinya untuk bikin epoksi yang sebelumnya warna abu-abu mau ketutup dengan cukup bagus warnanya. Berikutnya, kalau ngomong setting spray gun masih tetap kayak di tembakan awal. Pattern kita buka pol, jarum kita buka sekitaran 2 ulir. Kemudian pressure kita pakai sekitaran 1,5 bar. Kita turunkan sedikit dari lapis yang awal. Kalau yang sebelumnya, di video yang sebelum ini kita pakai pressure sekitar 1,7. Kenapa? Karena kita nembak dengan racikan cat yang cukup kental. Nah, di acara nembak yang ini racikan cat sudah kita bikin sedikit lebih encer ya. Kalau di lapis-lapis awal sebelumnya kita pakai thinner sekitaran 50-60%, yang sekarang kita kasih thinnernya sekitaran 70%, maksimal 80%. Kenapa dikasih sampai segitu thinnernya? Karena di acara yang ini kita sudah mulai ada acara nembak yang nyawur-nyawur di ujung sambungan. Maksudnya kayak nanti waktu kita nembak fender kan kita bakal tidak nembak full fender. Nembak cat yang di fender kita hanya di separuh fender aja misal. Nah, kalau kita pakai cat yang terlalu kental, yang pengen dapat halus, mesti pakai pressure yang lumayan tinggi, misal pakai sekitar 1,7 bar kayak yang di lapis awal. Nanti malah resiko bikin ujung sambungan catnya, ujung kita nyawur itu akan berdebu. Kenapa bisa berdebu? Karena kualitas catnya ya memang segitu. Kemudian thinner yang dipakai kualitasnya juga segitu. Maksud kualitasnya segitu gimana? Jadi thinner yang kita pakai di acara kali ini si BC40. Ini thinner kalau dipakai untuk nyawur cat dengan dikasih pressure 1,7 1,6 misal, 1,6 bar maksudnya. Dia akan kurang bisa mereduksi butiran kabut hingga nanti resiko ada debu di ujung saluran. Jadi kurang halus. Bukan gradasi catnya yang kurang halus ya, tapi karena presurnya lumayan tinggi, nanti butiran kabut yang harusnya nancep malah jadi kayak hanya nempel di permukaan panel. Akhirnya ujung sambungan meskipun gradasi pergeseran warnanya terlihat halus, butiran kabutnya halus, tapi hasil tembakan catnya nanti di panel tersebut akan jadi kasar. Mungkin teman-teman pernah menjumpai kasus seperti ini. Biasanya karena thinnernya kurang slow. Nah, si BC40 kemampuannya seperti itu. Karenanya di lapis yang terakhir ini yang sekarang lagi teman-teman lihat, ini kita sudah lapisan cat yang akhir. Di lapis ini kita bahkan turunkan pressure hingga 1,2 bar saja, kurang lebih segitu. Tujuannya sekali lagi untuk meminimalisir muncul debu di ujung sambungan cat. Terus apakah dengan pressure 1,2an bar begini nanti butiran partikelnya bisa cukup lembut? Ketika ini cat
dikasih thinner di kisaran 70-80%, kami menjumpai dia sudah cukup encer, dia sudah cukup mudah untuk bisa dapat butiran partikel yang lembut meski hanya dikasih pressure sekitar 1,2 bar. Beres ya Besti. Jadi kenapa kita gonta-ganti setting, kita gonta-ganti gaya nembak, kita gonta-ganti racikan, rasio thinnernya dibikin sekian persen, tak lain ya karena menyesuaikan performa bahan bakunya, kemudian juga kondisi panelnya. Misal ini cat kita kasih thinner yang relatif cukup slow, misal kita kebetulan ada stok thinner slow glasurit. Dari awal kita kasih itu thinner, sebenarnya catnya bakal bisa mau dapat lebih lembut, debunya juga akan lebih minim. Tapi kondisi panel yang kita eksekusi tidak memungkinkan dikasih thinner yang cukup slow. Karenanya kita terpaksa main kayak begini. Jadi kalau ini panel dikasih thinner yang cukup slow, malah nanti resiko bikin keriting atau muncul pulau dan kendala-kendala seperti salah satunya muncul retak kayak yang di video sebelumnya. Jadi yang kami sampaikan ini merupakan ya pengalaman di lapangan bagaimana kita menyiasati kondisi panel yang dikerjakan dan juga pemakaian bahan baku yang kita aplikasikan menyesuaikan dengan ya sekali lagi kondisi panel dan lain sebagainya. Oke, ini hasil tembakan cat yang lapis terakhir. Nah, siap untuk kita tembak. Apa iki jenenge seralik habis gini. Sambungannya untuk di bagian sini terpaksa kita kasih di sini ya, yang di side rope ini. Dia karena ada luka kecil begini, tadi kelihatan hitam ya, akhirnya kita tembak segini. Nanti seralik kita taruh di sini biar tetap antara ini dengan ini tetap bisa presisi warnanya. Waduh, ndak tulung ndak iki solasen nono ndak. Oh, gak wes. Nah, tadi kelihatan ngupas maskingnya. Nah, untuk yang di sini kita taruh catnya di sini. Nanti seralik bakal kita taruh di sekitaran sini. Sebenarnya tadi saya pengen taruh di sini aja. Ternyata di sini ada kelihatan sambungan-sambungan yang dia ada perbedaan warna ya. Sudah kita sikat agak nyerempet-nyerempet bahaya, agak mepet dengan area pintu. Tapi nanti kita bakal taruh seraliknya berhenti di sini saja. Nah, catnya berhenti di sekitaran sini ya ini tadi. Nah, ini di sini sudah nggak ada cat sama sekali. Di sini mulai kelihatan tipis-tipis gradasinya. Oke, nah, kelihatan. Sini sudah cukup bagus, halus gradasinya. Kalau bumper, kap mesin karena dia nggak ngeblending, nggak nyawur, sudah nggak usah mikir. Yang di sini kita taruh di sekitaran sini berhenti catnya. Ini solasi utawa kertas lem. Maskingnya dia kelihatan di sini ada putih-putih, yang di sini putih agak banget. Semakin ke sini semakin habis. Di sini sudah hampir tidak ada jejak semburan cat. Jadi sambungan berhenti di sekitaran sini. Nanti seralik kita taruh di sekitaran sini. Untuk yang di fender, nah yang di sini karena fendernya relatif cukup bagus, kita nggak taruh mepet banget, berhenti di sekitaran sini. Nah ini teman-teman bisa lihat, angel fokusnya. Nah ini masih ada jejak cat, tapi begitu nyampe di sini dia sudah habis. Berarti cat ini berhenti di sekitaran sini saja. Oke, aku wes ngopi, wes ngudut. Waktunya untuk kita tembak seralik. Sudah ada jeda sekitaran 10 menit. Cat yang kita tembakkan sudah kelihatan cukup ngedop. Seraliknya kita pakai ini. Ini tadi seralik 160-an mili, terus sampai akhirnya jadi sekitar 300 berapa ya? 325-an mili. Jadi thinnernya perbandingan 1:1. Dari awal kita nembak cat tadi, thinner kita pakai saudara iki. Nah, F7BC40. Kemudian untuk seralik juga, tapi yang di seralik ini kita kasih tambah kira-kira 50-an mili pakai glasurit yang slow, thinner glasurit yang slow. Kenapa? Kita pengen nanti seraliknya mau nancep bagus, halus, lembut di permukaan panel.
hingga waktu ditembak clear coat jadi maknyus. Oke, langsung gasdor. Bismillah, muka-muka selamat ya coy. Oke, lanjut. Sudah mulai mendekati waktunya happy-happy. Urusan ngecat beres, alhamdulillah sudah nggak ada kendala. Kemudian untuk nembak seralik ini kita kasih pressure sekitaran 1,2 maksimal 1,3 bar. Kenapa hanya pakai pressure sekian? Karena seraliknya cukup encer. Tadi sudah ada keterangan kalau tinernya dikasih kurang lebih 100%. Ini seralik pakai jenis yang piu. Brandnya nggak ngerti. Yang jelas kita beli di toko deket area kami, minta yang piu. Dan kita sudah mulai pahami karakter bahan baku yang kita pakai ini. Kalau dia hanya dikasih thinner yang sekelas F7BC40, biasanya akan kurang bisa nancep dengan cukup bagus. Karenanya tadi kita sudah kasih info di seralik ini kita kasih thinnernya ada tambahan pakai yang glasurit slow. Tujuannya untuk bisa mereduksi butiran cat yang asalnya dia mungkin kurang bisa nancep karena thinner yang kurang slow. Nah, dengan dibantu dikasih tambah thinner slow, dia akan jadi lebih mudah nancep. Kenapa nggak dikasih full yang slow kayak punyanya glasurit? Mengkhawatirkan coy. Satu, kondisi panel sudah ada lapisan cat yang cukup tebal di bawahnya. Yang di sebelum kita eksekusi ini panelnya sudah beberapa kali dicat, kita lihat. Kemudian kalau dilihat dari tampilannya, clear coatnya relatif cukup menguning atau seraliknya relatif cukup menguning di cat yang lama. Dari indikasi penampakan seperti itu, sama dengan dari pengalaman yang sudah berarti bahan baku yang dipakai dulunya kualitasnya masih kurang tahan ketika ditimpa thinner yang cukup slow. Karenanya di racikan seralik ini kita mix sekitar 60% pakai yang thinner F7BC40, yang 40% kita kasih tambah thinner glasurit yang slow. Yang thinner glasuritnya ini dia karakternya lebih slow dari yang BC40. Akhirnya dari compar campur kayak gitu kita menjumpai dari pengalaman yang sudah akan bisa mendapatkan hasil tembakan seperti yang kita inginkan. Untuk setting spregannya, pattern kita buka pol, jarum kita buka kalau tidak 2 ulir ya 2,5. Kalau 2,5 berarti ya full wide open alias jarumnya dibuka pol. Kemudian cara nembaknya kita tembak 2 lapis. Yang lapis pertama kita kasih ya intinya nggak tebel banget. Kemudian yang lapis kedua kita juga nggak kasih tebel banget. Hasilnya kurang lebih dapat kayak begini. Oke, kita coba lihat hasil tembakan seraliknya. Oke, kalau yang di panel begini-begini santai. Bumper santai asal nembaknya caranya kayak yang barusan. Ya optimis, relatif cukup rata, nanti nggak kelihatan belang belonteng. Nah, yang paling penting di area sambungan. Kita dapat macam kayak begini. Oke, sudah kelihatan cukup rapi sambungan seraliknya. Kemudian yang di area sini kita ngelihat, nah ini sudah ada sampur-sampuran seralik. Terus warna dasarnya warna putihnya dia sudah tidak kelihatan, jadi sudah ketutup sama butiran seralik. Makanya ini tadi sengaja dibikin agak encer, nembaknya pakai pressure sekitaran 1,1 sampai 1,2 bar. Akhirnya seralik akan kelihatan cenderung numpang, jadi dia akan lebih mudah kita deteksi apakah sudah mengcover, menutup sambungan warna putihnya dasarannya ataukah belum. Nah, ini di sini kita lihat dia ya ada cipratan dikit sudah tidak pengaruh ke warna harusnya kalau yang seperti ini. Tapi yang paling penting di area sini kita masih dapat padat, langsung begitu ke sini dia dapat lembut. Oke. Nah, siap. Bagian kiri. Yang di sini aman.
Kita lihat, nah ini masking dia kelihatan ada butiran kelap-kelip, berarti seralik sudah nyampe sini. Kalau tadi kita ingat sambungan ujung cat di sekitaran sini yang dasarannya, berarti kalau seralik sudah nyampe sini harusnya dia bakal sudah aman. Di area sini juga kita menjumpai sudah seraliknya mengcover dasarannya dengan cukup baik. Nah ini di sini seralik kelihatan masih padat, rapat. Begitu geser ke sini dia, nah begitu geser ke sini dia langsung kelihatan renggang dan habis. Di sini kita tidak menjumpai seralik yang padat banget. Ya ada overspray dikit aman. Nah, oke. Nah di sini masih lumayan padat, semakin ke sini semakin padat. Begitu digeser ke sini dia perlahan hilang seraliknya. Oke, berarti urusan nembak cat sudah beres, persiapan untuk kita tembak clear coat. Hai. Untuk acara nembak clear coatnya kita kasih di video berikutnya ya Besti, karena durasinya sudah cukup panjang, materinya sudah cukup banyak, nanti malah bikin mual teman-teman yang lihat video ini. Sekilas hasil kerjaannya dapat kurang lebih kayak begini. Ceritanya seperti apa di next video ya kita sampaikan. Sekian dulu perjumpaan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Minal aidin wal faizin, mumpung masih lebaran. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.